Saya ingin memperkenalkan dulu, SIKA ini singkatan dari Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil. Jadi sebenarnya kami ini koalisi dari 17 lembaga yang memang kami sangat mengikuti dari awal Undang-Undang ITE ini, mulai dari teman-teman yang mendampingi korban ITE tadi, seperti Mas Damar dan sebagainya, sampai teman-teman yang melakukan kajian. Kalau bisa dilihat di belakang saya bawa teman-teman, ini rombongan bis Transjakarta dari yang paling muda, adik kami yang paling cantik ini, Lintang, sampai yang senior seperti Pak Paulus dan Pak Amir Effendi Siregar. Intinya adalah saya mau mengatakan bahwa kami semua sebenarnya prihatin bahwa dan kami terancam sebenarnya dengan Undang-Undang ITE ini, baik dalam pekerjaan kami sebagai profesi, ada yang wartawan, ada yang peneliti dan sebagainya, kami terancam semua. Dan nanti mungkin di paparan akan dilanjutkan oleh Mas Anggara, bagaimana apa yang menjadi keprihatinan kami. Kami mengusulkan ada beberapa cakupan lain yang juga penting untuk dipertimbangkan oleh Bapak Ibu anggota DPR di Komisi 1. Pertama, cakupan usulannya ini ya soal tindak pidana, kemudian soal penyadapan, soal penegakan hukum yang adil, perlindungan data pribadi, pengaturan blokir dan filtering di internet. Organisasi saya, Institute for Criminal Justice Reform, sebetulnya kita tercatat 2 kali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Pertama terkait dengan penghinaan dan kedua terkait dengan penyadapan. Nah, apa yang kami ingin sampaikan terkait dengan tindak pidana adalah kami ingin mengingatkan lagi bahwa politik pemerintah pada saat ini adalah politik kodifikasi total terhadap hukum pidana nasional Indonesia. Dan itu karena itu pemerintah saat ini bersama-sama dengan DPR RI, khususnya Komisi 3 sedang membahas rancangan KUHP. Jadi kalau kita berniat untuk memasukkan seluruh tindak pidana di luar KUHP ke dalam rancangan KUHP, mestinya dalam revisi Undang-Undang ITE ini tidak lagi dicantumkan tindak pidana yang pada dasarnya itu sudah diatur di KUHP. Saya ingin menentang pendapat bahwa apa yang ada di KUHP tidak bisa digunakan di internet. Misalnya mungkin Bapak Ibu pernah ingat kasus Dylan Poston yang juga pernah menimpa redaktur eksekutif Rakyat Merdeka Online. Itu jauh sebelum Undang-Undang ITE disahkan dan beliau didakwa dengan KUHP, pasal 156A KUHP. Dakwaannya meskipun tidak diterima oleh pengadilan, pada dasarnya dakwaannya bisa dilakukan dengan KUHP. Dan SJR juga mencatat di 2012 ada perkara terkait dengan penggunaan informasi dan transaksi elektronik, tapi tidak didakwa dengan Undang-Undang ITE, hanya didakwa dengan KUHP. Artinya KUHP masih mampu menangani kejahatan-kejahatan tradisional yang membedakan hanya soal medium dan platformnya. Nah, yang kami ingin tegaskan adalah sebaiknya seluruh tindak pidana yang ada di Undang-Undang ITE yang punya padanan dan KUHP dan rancangan KUHP ini dicabut. Dan kita konsentrasi di pembahasan rancangan KUHP di Komisi 3. Nah, ini sejalan dengan politik kodifikasi total dari pemerintah dan juga DPR. Kemudian masalah pemidanaan, kami ingatkan sekali lagi soal 6 tahun, 4 tahun kita sebaiknya lihat putusan-putusan pengadilan terkait dengan penghinaan. Jadi pada umumnya, kami pernah melakukan riset di 2012, pada umumnya perkara-perkara penghinaan, jaksa penuntut umum itu hanya rata-rata menjatuhkan tuntutan sekitar 5,1 bulan tuntutan penjara. Dan pengadilan rata-rata hanya menjatuhkan putusan penjara, kalau dijatuhkan putusan penjara, itu berkisar 3-4 bulan penjara. Tetapi 60% itu dijatuhi hukuman, bebas dari dakwaan atau pidana percobaan. Artinya politik pemidanaan terkait dengan penghinaan itu sudah bergerak jauh dari urusan penjara. Ini yang kami ingin ingatkan sekali lagi, karena itu kami ingin agar sebaiknya ini dilepas dari Undang-Undang ITE dan kita konsentrasi ke rancangan KUHP. Kemudian soal penyadapan. Penyadapan ini dulu pasal 31 ayat 4 bicara soal prosedur penyadapan diatur dengan peraturan pemerintah. Dan kami mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, akhirnya dibatalkan dan harus diatur dengan undang-undang. Persoalannya adalah di pasal 31 yang diusulkan oleh pemerintah, rumusannya jadi berubah, tercampur antara kewenangan dan prosedur. Padahal kalau kewenangan, sudah ada kewenangan masing-masing penegak hukum. KPK punya kewenangan, polisian punya kewenangan,
kejaksaan punya kewenangan. Yang harus diatur adalah prosedurnya. Karena itu prinsip penyadapan itu harus, pertama prosedur harus diatur dengan undang-undang, kemudian hanya untuk penegakan hukum, last resort, artinya tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan kecuali memang harus menyadap, kemudian soal mekanisme pengawasan. Kalau itu kami ingin agar anggota-anggota Komisi 1 mempertimbangkan putusan MK terkait dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang ITE, yaitu di syarat penyadapan itu ada otoritas resmi yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan izin penyadapan, ada jaminan jangka waktu yang pasti dalam penyadapan, pembatasan penanganan materi hasil penyadapan, pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan, serta unsur-unsur yang harus ada dalam pengaturan penyadapan, soal wewenang, tujuan penyadapan, kategori, dan lain sebagainya. Next, kemudian di dalam soal penegakan hukum yang adil, kami ingin mengingatkan kembali bahwa pemerintah negara Republik Indonesia sudah terikat dengan kewajiban-kewajiban internasional sejalan dengan ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dan juga ada arah pembaruan rancangan KUHP, di mana untuk tindakan penahanan itu memerlukan izin dari hakim. Kewajiban-kewajiban internasional Indonesia ini sebaiknya juga diatur dengan detail. Jadi kalau dalam draft pemerintah, penahanan malah dilepas kembali, tidak perlu izin dari Ketua Pengadilan dengan alasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit, menyebabkan kesulitan bagi penegakan hukum. Padahal ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia supaya orang tidak mudah ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang. Betul ada mekanisme lembaga pra-peradilan, tapi lembaga pra-peradilan ini pada umumnya hanya bisa diakses oleh orang-orang yang mempunyai kuasa hukum. Artinya orang-orang miskin dan buta hukum tidak akan dapat mengakses lembaga pra-peradilan. Karena itu mekanisme izin dari hakim itu menjadi sangat penting. Karena itu kami minta agar harmonisasi revisi ini agar disesuaikan juga dengan politik yang dianut oleh pemerintah terkait dengan rancangan KUHP yang kabarnya juga akan dibahas di tahun ini di DPR RI antara pemerintah bersama DPR. Pelindungan data pribadi ini memang tidak masuk dalam cakupan RU perubahan Undang-Undang ITE inisiatif pemerintah, tapi kami menginginkan agar DPR perlu mempertimbangkan agar memasukkan soal perlindungan data pribadi, menegaskan soal persetujuan dan juga pengaturan melalui undang-undang. Saat ini pemerintah memang punya aturan soal perlindungan data pribadi, tapi itu diatur pada tingkat peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Padahal ini soal hak asasi yang paling penting dan mendasar, soal kerahasiaan data pribadi. Karena itu agar ditegaskan bahwa pengaturannya tidak dengan peraturan perundang-undangan, tapi dengan undang-undang. Masalah kemudian apakah ada undang-undang tersendiri tentang undang-undang perlindungan data dan informasi pribadi, itu persoalan lain. Tapi undang-undang ITE perlu menegaskan bahwa pengaturan ini harus dilakukan dengan undang-undang. Ini juga tidak termasuk dalam cakupan revisi yang diusulkan oleh pemerintah soal blokir dan filtering di internet. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Firdaus juga dan yang lain. Ada banyak persoalan dalam tata kelola terutama dengan mekanisme blokir dan filtering. Revisi ini harus memastikan bahwa tujuan pelindungan hak asasi manusia itu menjadi tujuan yang penting dan memberi ruang khusus terhadap pengaturan konten di internet. Jadi perlu jelas siapa yang memerintahkan pemblokiran, siapa yang memutuskan pemblokiran, dan siapa yang melakukan eksekusi, dan atas dasar apa. Apakah untuk kepentingan penegakan hukum atau kepentingan politik. Yang paling tepat adalah tentu kepentingan penegakan hukum. Soal ruangnya ada di mana, apakah diserahkan ke pengadilan atau ke sebuah badan khusus, itu saya pikir nanti pemerintah dan Bapak Ibu anggota DPR bisa mendiskusikan dengan lebih baik terhadap itu. Tapi yang jelas ini perlu ada pemisahan kekuasaan. Tidak boleh kemudian ada satu badan yang bertugas dari hulu sampai hilir, seperti yang terjadi pada saat ini, sehingga mengakibatkan kekacauan dalam sistem dan mekanisme filter dan blokering. Karena itu kami minta agar juga ditegaskan bahwa terhadap pengaturan di pasal 40 ayat 2 Undang-Undang ITE yang existing, bahwa mekanisme filter dan blokir ini harus dilakukan dengan undang-undang, jadi tidak dengan peraturan perundang-undangan. Kami ingatkan lagi bahwa Konstitusi Indonesia pasal 28J menyatakan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus dilakukan dengan undang-undang. Jadi tidak boleh dilakukan dengan peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang. Saya pikir demikian, Bapak Ibu bisa melihat catatan lengkap kami, tadi sudah saya sampaikan ke Sekretariat Komisi.
Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk dapat mendiskusikan revisi terhadap Undang-Undang ITE ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pemantau regulasi dan regulator media itu sedang mempelajari hampir seluruh undang-undang telekomunikasi, termasuk ITE, penyiaran, RTRI, dan seterusnya. Yang jadi perdebatan kita ini sekarang ini lebih banyak sekali di pasal 27 ayat 3. Namun ketika dilihat akar-akarnya di mana, Ibu dan Bapak sekalian, kalau dilihat di bagian filosofis dari undang-undang ITE ini, di bagian menimbang, sama sekali tidak mencerminkan adanya usaha untuk membangun demokratisasi informasi. Dari bagian menimbang saja sudah ada masalah. Yang kedua adalah di bagian mengingat. Hanya mengingat 2 pasal saja, pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 yang memberikan gambaran tentang kewajiban pemerintah dan DPR menyusun undang-undang. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, secara paradigmatik sebenarnya Undang-Undang ITE ini bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi kita. Itu intinya. Dengan demikian sebenarnya banyak sekali hal yang perlu dibongkar. Ibu dan Bapak sekalian, penutup dari kata-kata saya adalah, karena ini memang jadi pekerjaan raksasa, dari seluruh undang-undang kita tentang komunikasi, yang menjadi benteng demokrasi dan konstitusi saat ini adalah Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Coba dilihat dari bagian menimbang dasar, luar biasa bagusnya. Yang bertentangan dengan demokrasi sampai hari ini kalau diidentifikasi adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perfilman, dan Undang-Undang Telekomunikasi yang harus diperbaiki. Oleh karena itu sebenarnya kita membutuhkan sebuah undang-undang komunikasi yang terintegrasi, demokratis, adaptif, dan untuk kepentingan nasional. Saya menghargai posisi atau standing position dari Bapak yang ingin men-challenge, menantang kenapa harus ada. Ya, betul Pak. Kalau Indonesia sudah 200 tahun berdemokrasi Pak, atau tingkat kedewasaannya jauh lebih tinggi dari negara-negara yang sudah mapan. Amerika saja, seorang Donald Trump bisa berkampanye semau-maunya Pak, melarang Islam masuk Amerika dan sebagainya. Coba bayangkan Pak.